Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa mencari ilmu walaupun masih dalam keadaan secara online atau daring. Kedua kalinya, selawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang telah menunjukkan dari jalan kegelapan menuju jalan kebenaran, yakni ad-dinul Islam, siratal mustaqim. Ketiga kalinya, saya Nur Amalia Izzati, NIM G000190087, mahasiswa Prodi PAI semester 4, akan membawakan kultum yang berjudul 3 amalan Rasulullah SAW ketika memasuki 10 akhir Ramadan. Dalam riwayat Ahmad dan Muslim, Rasulullah SAW apabila memasuki 10 akhir Ramadan senantiasa bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana melebihi kesungguh-sungguhannya di hari-hari lainnya. Riwayat Aisyah bahwa Rasulullah SAW apabila memasuki 10 terakhir di bulan Ramadan, beliau senantiasa menghidupkan malam, membangunkan keluarganya, dan mengencangkan ikat pinggangnya. Muttafaqun alaih. Kesungguh-sungguhan Rasulullah SAW dalam beribadah di 10 akhir Ramadan diperlihatkan dalam bentuk amalan dan perbuatan sebagai berikut, yaitu yang pertama, ahyal lail, yaitu menghidupkan malam. Yang dimaksud menghidupkan malam ini tentu bukan begadang yang tidak ada artinya, melainkan taqarrubullah ilaih, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperbanyak ibadah seperti tilawatul Quran, baik secara harfiah, lafziyah maupun secara memahami isi maknanya, dan juga memperbanyak zikrullah atau mengingat keagungan dan kebesaran Allah dengan memperbanyak ucapan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Karena lafaz ini memiliki makna yang artinya ringan diucapkan dan sangat memberatkan amal kebaikan pada saat kita dihadapkan di hari pertimbangan amal pada keterangan lain. Telah datang seorang muhajirin menemui Rasulullah SAW. Mereka ngira melihat orang yang soleh. Mereka berkata, "Wahai Rasul, enak betul kalau jadi orang kaya dan soleh. Kita sholat, ia pun sholat. Kita puasa, ia pun puasa. Giliran aja haji, zakat, infak, sedekah, membantu kaum duafa, ia bisa melakukannya, sementara kami tidak." Lalu Rasulullah mengatakan, "Maukah aku ajarkan suatu ucapan yang ucapan itu tidak bisa dikejar keutamaannya oleh siapapun kecuali dilakukan oleh hal yang sama?" Spontan sahabat muhajirin berkata, "Mau, wahai Rasulullah." Rasulullah bersabda, "Ucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar setiap habis sholat sebanyak 33 kali." Dengan senang sahabat muhajirin melakukannya. Yang kedua yaitu waiqadu ahlahu, artinya bangunkan keluarga. Membangunkan keluarga bukan hanya untuk menyantap sahur, akan tetapi lebih ke makna membangunkan beribadah untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Karena malam Lailatul Qadar itu sangatlah istimewa. Di 10 terakhir Ramadan ada suatu keutamaan malam yang sangat istimewa, yaitu malam Lailatul Qadar.
Malam tersebut diturunkannya Al-Quran, dan kalau kita beribadah, pahalanya sama dengan ibadah 1000 bulan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surat Al-Qadar ayat 1-5, yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan Ruh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Malam itu adalah malam istimewa dari segala malam. Malam mulai terang benderang, wahyu datang ke dunia kembali setelah terputus beberapa kemudian. Kata Lailatul Qadar diartikan pula Lailatul Mubarakah, yang artinya malam keberkahan. Maksudnya di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan kepada umat manusia. Hal ini sebagaimana firman Allah surat Ad-Dukhan ayat 3-6. Allah menyatakan keutamaan malam Lailatul Qadar yang tidak dapat diketahui oleh para ulama dan ilmuwan sekalipun. Bagaimanapun tingginya ilmu pengetahuan mereka, pengertian dan pengetahuan Nabi pun tidak sanggup menentukan kebesaran dan keutamaan malam. Hanya Allah yang Maha mengetahui segala yang gaib, yang menciptakan alam semesta, mewujudkan dari yang tidak ada menjadi ada. Yang ketiga yaitu wasyadat mizar, atau yang bisa diartikan mengikat kainnya. Mengikat kainnya bukan berarti kain Rasulullah melorot. Ini adalah makna mazaz atau kiasan. Arti yang sesungguhnya yaitu menambah, memperkokoh, dan menguatkan kembali semangat untuk beribadah pada malam 10 terakhir di bulan Ramadan. Diriwayatkan dalam suatu hadis, Rasulullah SAW sampai bengkak kakinya. Lalu Aisyah, istri baginda Rasulullah, bertanya, "Wahai Rasul, bukankah engkau telah dijamin masuk surga? Kenapa engkau begitu gigih semangat beribadah?" Jawab Rasulullah, "Apakah engkau tidak rela kalau aku menjadi abdan syakuran?" Artinya hamba yang senantiasa bersyukur. Itulah yang dilakukan Rasulullah SAW memasuki 10 terakhir bulan Ramadan. Bagaimana dengan ibadah yang kita lakukan saat ini? Mudah-mudahan kita termasuk orang yang sanggup mengikutinya. Paling tidak kita tidak menyia-nyiakan kesempatan momentum mulia itu untuk beribadah di 10 terakhir bulan Ramadan. Mungkin cukup sekian dari saya. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.